Sengketa merek gudang garam melawan gudang baru. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Di sini kami kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai sengketa merek dagang. Yakni sengketa merek antara gudang garam melawan gudang baru. Di sini kami beranggotakan yang pertama ada Exki Bayu Irawan, dan yang kedua ada Perwira Arif, selanjutnya ada Arinda Forenti, selanjutnya ada Reka Octavia, dan berikutnya ada Bella Permatasari, berikutnya ada Riana Aprilia, dan berikutnya saya sendiri, Fani Kusumawati, sebagai moderator. Next. Di sini kami akan memaparkan mengenai profil, sengketa, putusan, dan juga kesimpulan. Sebelum menginjak kepada materi perihal sengketa, apa sih yang dimaksud dengan merek? Merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Merek sangat erat kaitannya dengan dunia perdagangan, baik berupa perdagangan barang maupun jasa. Peraturan mengenai merek telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Berdasarkan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengenai merek, terdapat 2 unsur penting. Yang pertama, ada syarat utama merek adalah tanda yang memiliki daya pembeda yang digunakan dalam perdagangan barang maupun jasa. Yang kedua, tanda yang dapat menjadi simbol merek terdiri dari unsur-unsur, gambar, nama, kata-kata, huruf-huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Untuk berikutnya, apa sih yang fungsi dari merek? Fungsi merek dalam dunia perdagangan ialah agar konsumen dapat membedakan hasil suatu produk tertentu dengan produk lainnya, yaitu yang merupakan barang maupun jasa. Di sini kita akan membahas mengenai sengketa gudang garam dan gudang baru. 2 perusahaan rokok papan atas ini, gudang garam telah menggugat perusahaan sejenis yakni gudang baru yang disebabkan karena gudang garam tidak terima adanya rokok yang memiliki merek dagang sama dengannya. Gudang garam pernah melakukan gugatan pada tahun 2012 kepada gudang baru. Untuk slide berikutnya mengenai profil, sengketa, dan simpulan akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang profil gudang garam. Perusahaan rokok Gudang Garam adalah salah satu industri rokok terkemuka di tanah air yang telah berdiri sejak tahun 1958 di Kota Kediri, Jawa Timur. Hingga kini, Gudang Garam sudah terkenal luas baik di dalam negeri maupun mancanegara sebagai penghasil rokok kretek berkualitas tinggi. PT Gudang Garam Tbk didirikan oleh Surya Wono Wijojo. Perusahaan rokok ini merupakan salah satu pemimpin pasar dan yang terbesar dalam produksi rokok kretek dalam negeri. Produksi dan kantor pusat Gudang Garam ada di kompleks sebesar 514 hektar. Terima kasih. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang profil Gudang Baru. Gudang Baru selaku pihak tergugat sendiri merupakan sebuah pabrik rokok yang awalnya bermerek Insan. Perusahaan ini didirikan oleh almarhum Saman Hudi pada tahun 1967 dan memproduksi rokok cigarette ketek tangan atau SKT. Perusahaan bernama Bintang Sayap Insan ini menjadi cikal bakal berdirinya Gudang Baru. Pada awal berdiri ada 125 karyawan yang merupakan masyarakat sekitar. Perlahan-lahan kebutuhan pasar membesar sehingga membuat produksi rokok insan ini kian meningkat.
Sekitar tahun 1980-an, Saman Hudi selaku pemilik perusahaan rokok bintang sayap Insan kemudian memulai mempersiapkan generasi penerus perusahaan ini ke putra sulungnya yang bernama Ali Kosin. Berselang 10 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1992, perusahaan ini berkembang pesat hingga mendirikan dua anak perusahaan rokok yang bernama PR Jaya Makmur dengan direktur utamanya Ali Kosin dan PR Jaya Putra dengan direktur utamanya Ali Usman. Terima kasih. Sengketa merek gudang garam melawan gudang baru. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sengketa merek? Sengketa merek merupakan sengketa yang dapat terjadi antara pelaku usaha ataupun antar pelaku usaha dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Masalah merek sangat erat kaitannya dengan persaingan tidak jujur atau unfair competition. Secara umum, kompetisi ataupun persaingan dalam perdagangan adalah suatu hal yang baik, sebab dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas suatu produk, memperlancar produksi yang pada akhirnya akan menguntungkan baik pihak produsen maupun konsumen. Akan tetapi, apabila persaingan kemudian sampai pada suatu keadaan di mana pengusaha yang merasa produk miliknya tersaingi dan berusaha menjatuhkan pesaingnya dengan cara-cara yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, maka hal ini merupakan awal terjadinya pelanggaran hukum. Dalam hal ini, apakah benar gudang garam menggugat gudang baru di PN Surabaya? Dan bagaimana penyelesaiannya? Iya benar bahwasannya kami pihak gudang garam menuntut gudang baru terkait pelanggaran merek dagang. Pihak kami mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya agar gudang baru mengganti nama dan mereknya. Atas putusan itu, kami pihak gudang baru tidak terima dan kami mengajukan kasasi, yaitu pada nomor 427K/HKI tahun 2022. Berkas kasasi itu pun sudah sampai ke meja Hakim Agung pada tanggal 24 Januari tahun 2022. Tapi gugatan tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan amar putusan 1-10 yang ada di layar. Tetapi kami punya haki banyak. Itu bisa dilihat dari tahun 1993. Kami memiliki 6 haki. Haki dikeluarkan sesuai brand yang sudah kami miliki. Namun produk-produk gudang baru telah menyesatkan mengingat banyaknya persamaan merek-merek pada produk-produk gudang garam dan gudang baru. Hal ini berpotensi menimbulkan kerancauan bagi konsumen. Baik, di sini saya akan membacakan amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Yang kedua, menyatakan bahwa merek gudang garam dan lukisan milik penggugat adalah merek terkenal. Yang ketiga, menyatakan bahwa merek gudang baru dan lukisan, gudang baru origin dan lukisan pada kelas 34 atas nama tergugat 1 mempunyai persamaan pada pokoknya dan atau secara keseluruhan dengan merek terkenal gudang garam dan lukisan milik penggugat. Yang keempat, menyatakan bahwa merek gudang baru dan lukisan, gudang baru origin dan lukisan, dan gedung baru pada kelas 34 atas nama tergugat 1 telah diajukan dengan itikat tidak baik. Amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang kelima adalah menyatakan batal pendaftaran merek gudang baru dan lukisan, gudang baru origin dan lukisan, gedung baru origin dan lukisan pada kelas 34 atas nama tergugat 1 dengan segala akibat hukumnya. Yang keenam,
memerintahkan tergugat 2 untuk tunduk dan melaksanakan putusan ini. Yang ketujuh, memerintahkan tergugat 2 untuk mencoret pendaftaran merek gudang baru dan lukisan, gudang baru origin dan lukisan, dan gedung baru dan lukisan pada kelas 34 atas nama tergugat 1 dari daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya. Amar putusan yang ke-8 adalah memerintahkan kepada tergugat 2 untuk menolak semua permohonan pendaftaran merek-merek dengan basis kata gudang baru origin, gedung baru yang diajukan permohonannya oleh tergugat 1. Perusahaan-perusahaan milik tergugat 1 dan afiliasinya dan atau ahli warisnya maupun yang diajukan oleh pihak ketiga lainnya kepada tergugat 2 yang mempunyai persamaan pada pokoknya dan atau secara keseluruhan dengan merek terkenal gudang garam dan lukisan milik penggugat. Dengan ketentuan apabila tergugat 2 tetap mengabulkan permohonan tersebut hingga terdaftar, maka pendaftaran tersebut dengan sendirinya batal demi hukum. Yang ke-9, menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 untuk membayar biaya perkara secara tanggung rentang sejumlah Rp3.109.000. Yang terakhir, ke-10, menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kesimpulan dari hasil pemaparan materi. Dari hasil pemaparan materi dapat diambil kesimpulan bahwasanya merek Maaf, saya ulangi karena terjadi kendala. Dari hasil pemaparan materi dapat diambil kesimpulan bahwasanya merek sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, merek perlu mendapatkan perlindungan dari pihak-pihak yang tidak berhak. Apabila terjadi pelanggaran hak atas merek, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui beberapa pilihan. Adapun pilihan yang tersedia adalah melalui proses litigasi, yaitu proses gugatan perdata dan tuntutan pidana, arbitrase, atau melalui alternatif penyelesaian sengketa. Dari hasil gugatan mengenai pelanggaran merek dagang antara Gudang Garam melawan Gudang Baru, hal ini dimenangkan oleh Gudang Garam berdasarkan amar putusan PN Surabaya. Meskipun pihak Gudang Baru tidak terima, akan tetapi pihak Gudang Garam memiliki bukti yang lebih kuat, yakni bukti pendaftaran merek di Dirjen Haki. Dalam hal ini bisa menjadi acuan bagi setiap pihak yang ingin membuat suatu merek, haruslah terlebih dahulu didaftarkan di Dirjen Haki agar mendapatkan kekuatan hukum yang mendapatkan kekuatan hukum yang tetap. Sekian dari pemaparan materi dan juga diskusi. Maka untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin menambahkan? Silakan. Baik, instruksi izin bertanya. Iya, silakan. Perkenalkan, saya Egy Bayu Irawan. Izin bertanya, bagaimana sebuah perusahaan yang katanya sudah memiliki banyak haki bisa disengketakan? Apakah hanya karena kemiripannya saja? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah dari rekan-rekan saya ada yang ingin menjawab? Dipersilahkan. Ya baik, saya ingin menjawab dari pertanyaan Mas Egy. Ya karena Gudang Garam pemilik hak eksekutif atas Gudang Garam di Indonesia. Oleh karena itu, Gudang Garam melarang pihak lain untuk memproduksi menggunakan mengendalikan dan menjual produk-produk pokok atas atau sejenisnya yang mempunyai permasalahan yang sama pada produk pokok
maupun keseluruhannya. Terima kasih. Apakah sudah jelas, Mas Egi Bayu Irawan? Saya pikir sudah jelas. Terima kasih. Baik, apakah masih ada yang ingin dipertanyakan? Sudah ya, sudah cukup ya saya kira. Kalau begitu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.